Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, ya banyak orang yang menanyakan tentang sejarahnya Bapak Haji Nur Hasan sebelum beliau pergi ke Mekah. Sebelum beliau menuntut ilmu manggul ke Mekah. Jadi sebelum beliau ke Mekah, itu beliau di Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, beliau ini ahli pondokan. Dan ini bukan saya, ya kan? Bukan saya yang cerita, tapi langsung saya mendengarkan dari beliau sendiri mengatakan. Nah, itulah. Itu selalu beliau sejarahkan. Beliau jadi ahli pondokan. Jadi ahli pondokan itu pindah-pindah mondok beliau itu, beliau berkawan sahabat itu 4 orang. Ada mungkin bapak-bapak para jamaah sudah sering mendengarkan cerita ini. Nah, sekarang ini yang saya ceritakan, ya sampai saya sampaikan ini ceritanya Bapak Haji Nur Hasan sendiri. Beliau yang cerita, beliau yang menyampaikan, bukan dari murid-muridnya, tapi langsung dari Bapak Haji Nur Hasan. Nah, gitulah ya. Dan cerita ini tidak akan saya kurangi, tidak akan saya lebih-lebihkan supaya lucu dan tidak. Nah, apa adanya yang saya tahu dan yang saya dengar. Nah, itulah. Jadi maka dari itu kalau ada penyampaian nanti suaranya kok nggak enak didengar, kasar dan sebagainya, memang itulah yang saya dapat. Nah, itu. Jadi maka dari itu bersama ya beliau itu berkawan 4 orang, yaitu satu Madkhal, ya nama beliau kan Madkhal, tapi julukan di pondokan Madegol. Nah, julukan ya, bukan nama tapi julukan. Nah, kemudian yang satu lagi namanya Sabiran. Yang satu lagi namanya Gustur. Yang satu lagi namanya Jamat. Ya, jadi ya Madegol, Jamat, Sabiran, Gustur. Nah, jadi 4 orang ini mondok kemana-mana, pindah sana, pindah ke pondok sana, pindah ke pondok saya, 4 orang ini. Nah, gitu loh. Nah, adapun 4 orang tersebut itu mempunyai keistimewaan masing-masing di antara 4 orang ini. Ya kan? Jadi yang selama ini ya, Bapak Haji Nur Hasan, apa kelebihan beliau di antara 4 orang ini? Beliau mempunyai mempunyai kelebihan beliau ini bisa menggoreng jagung di atas kain sarung. Nah, gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak tahu, oh bisa goreng di atas kain ini pakai jin-jinan kan gitu. Nah, itulah. Itu bagi orang yang awam. Nah, kalau bagi orang yang ngerti, ada kain itu yang anti api ada. Saya itulah ada kainnya. Sampai sekarang ada dibuktikan di rumah saya sekarang. Kain itu tidak bisa dibakar, anti api. Nah, gitu ya. Nah, entah apa sudah mengatakan, oh itu kain ini, silahkan. Tapi kain itu ada di rumah saya. Saya sekarang sampai itu saya simpen. Nah, sampai sekarang masih ada. Ya kan. Beliau itu kelebihannya bisa membuat atraksi menggoreng jagung di atas kain. Nah, satu. Itu Bapak Haji Nur Hasan. Yang keduanya ada namanya Jamat. Gitu. Nah, Jamat ini dia keistimewaannya dia mempunyai ilmu badannya itu kok diikat badannya mulai dari kaki, tangan itu diikat semua, terus nanti digantung di atas pohon cibadak, pohon nangka orang Jawa bilang. Nah, digantung kakinya di atas. Begitu nanti kalau sudah minta ditabui dengan gending tangis ya orang Jawa bilang,
dengan pakai dengkul gitu, lututnya ditabui, tang tung 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 tak tung tung itu serut, itu dia keluar, tinggal sarangnya, tinggal selontongannya di atas itu. Nah, gitu, kayak kepompong itu. Jadi orangnya jatuh ke bawah, apa namanya, ada di atas tadi, ya, selontongannya, pembungkusnya, itu ikatannya tadi. Itu memang punya kelebihan ilmu jirat tadi itu. Nah, itu jamat namanya. Terus yang ketiga itu ada namanya sabiran. Jadi sabiran tadi bersama yang ketiga tadi itu adalah orang yang paling kaya, orang punya. Nah, jadi kalau kemana-mana pondokan dia mondok itu jadi bosnya. Jadi bosnya selalu kemana-mana ngebosi, mentraktir. Nah, jadi sehingga kadang-kadang kalau pergi ke warung, tuh berempat gitu. Nanti dia yang nanyakan, berapa semua nih? Mbok, Bu, berapa semua ini? Oh, taruhlah 15 repes. Ada 15 rupiah. Itu dikeluarkan selepi. Nah, beliau mengatakan, Pak Jelasan mengatakan selepinya dikeluarkan. Dihitung uangnya tuh. Krecek di anu itu dengan tangan uangnya itu kan. Dulu uang itu uang kan uang recehan ya kan. Wah, nggak ada uang kecil ya anu, Mbok. Nah, jadi untuk menunjukkan anunya itu ya kan. Di warung itu gitu. Ya, jadi selalu memamerkan. Terus kemudian suatu saat dia memasang gigi. Gigi itu gigi emas, dia pasang giginya itu sebelah dalam. Di belakang taring itu. Di belakang taring itu dia masang gigi emas. Ya, terus kemudian dia bagaimana cara memamerkan supaya orang tahu kalau saya pakai gigi emas. Jadi beliau ini pergi ke kampung. Nah, pergi kampungnya, ya kan, pas pulang dari pondok itu dia pergi kampungnya, pergi ke rumah Pak D-nya. Rumah Pak D-nya, kakak dari ibunya, kakak dari ibunya. Nah, di situ pas beliau kebetulan di kebun, bagaimana cara memamerkan kalau dia pakai gigi emas, dia bertanya, Pak D, di sini dulu kan ada pohon nangka. Kemana pohon nangka itu? Oh, wis mati kuwi. Oh, peten. Nah, peten. Sebetulnya mati ya tuh, belum kata peten. Nah, sambil meringis gitu supaya memperlihatkan giginya tadi lah gitu loh. Tuh. Jadi karena dia keistimewaannya dia karena dia kaya ya itu tadi mamer-mamer kaya. Gitu juga kita jadi orang jamaah, jangan sampai seperti sabiran itu. Ya, mamer-mamerkan kekayaannya. Nah, gitu lah ya. Nah, Pak Jokowi jadi jamaah Joko sabiran. Mamer kesugihan nih, ya gitu lah ya. Jangan juga seperti kustur nanti di belakang nanti ya kan. Jangan seperti kustur, jangan seperti sabiran, itu jadi istilah dulu. Terus kemudian yang keempat ini namanya kustur. Ya, lah kustur begitu juga. Kustur ini dia itu dikdaya, ya kan. Dokteng bilang ya kan. Jadi apa namanya, karena dia dikdaya tadi, mukanya disilet, diiris, nah, disilet, di percobaan-percobaan, bikin percobaan dengan kawan-kawannya, ya kan, permainan dicoba, silet gitu, dikasih ludah, gitu, dioserkan gitu, dilapkan ke yang luka tadi sembuh, disilet pipinya, dikasih ludah, diisi hidungnya, telinganya, jadi sampai bores orang bilang.
sampai jelek mukanya itu. Nah, gitu. Jadi untuk percobaan aja sama kawan-kawannya itu muka itu sampai jelek. Batu dirisi, ya kan? Pipinya, hidungnya dirisi, saya welek itu. Terus kemudian suatu saat ada pemilihan lurah, dia ikut. Nah, itulah. Ada ikut pemilihan lurah. Jadi begitu pemilihan lurah, dia ikut dipanggil namanya. Pak Imin, ya. Pak Ijo, ya. Sobirun, ya. Nah, kebetulan dipanggil sama dipanggil giliran dia. Nah, Kustur, dalam, nah, kan. Dalam sambil ngelihat kiri kanan. Orang selama ini tahunya kan orang biarlah bisa ngomong dalam aja Pol Dewi. Itu orang yang mendengarkan cerita itu hanya sepintas, ya kan. Nah, jadi yang sebenarnya itu karena dia itu orang yang dikdaya tadi, ya kan. Dia merasa pol, ya kan, merasa hebat, ya kan. Terus berdiri sambil ngomong dalam gitu sambil memperbaiki belangkonya. Sambil ngelihat orang kiri kanan. Merasa pol dia kan karena dia dikdaya tadi. Nah, adapun orang sekitarnya tuh melihat dia itu nggak mentolo. Alah mukanya bores semua kayak gitu aja kayak ingin jadi lurah. Sing delok le gak mentolo. Yang melihat itu loh nggak anu ya kan. Nah, ngelihatnya nggak seneng. Alah mukanya kayak gitu ikut pemilihan lurah gitu. Sedangkan dia merasa pol sendiri karena dikdaya tadi. Lah gitu loh. Nah, orang lihat nggak mentolo tapi dia merasa pol sendiri. Itu namanya gustur. Lah gitu loh. Adapun ini nanti ada cerita, oh gedung Kustur dan sebagainya. Itu kalau saya ceritakan panjang sejarahnya. Nah, gitu lah. Nah, jadi itulah sejarah dari yang 4 orang yang mempunyai keistimewaan dan ahli pondokan tadi. Nah, gitu loh bersama. Jadi makanya itu jadi orang jamaah jangan pol dewe. Pak Haji Ngasar petuntung kayak kodok ngintel ya kan. Merasa pol dewe itu kustur jenenge. Ya jadi di dalam jamaah itu enggak ada merasa pol dewe itu enggak ada. Nah gitu. Merasa pol wah kalau jamaah ada saya baru jadi. Kalau enggak ada saya di jamaah murat marit. Nah itu namanya pol dewe. Ya kan. Nah gitu. Karena itu apa namanya kita dijadikan pengurus, dijadikan ditata oleh Bapak Imam, dijadikan dipilih sebagai ini, sebagai itu. Apa saja dapuan kita, ya seperti bagaimana supaya jamaah bisa masuk surga, sampean juga bisa masuk surga. Lah, jangan petundung itu tadi, jangan seperti kustur tadi, loh gitu lah ya. Kita kan ingin masuk surga semua, ya kan? Jamaahnya ingin masuk surga, pengurusnya juga ingin masuk surga. Punya bagian surga kita masing-masing. Lah, gitulah. Jangan seperti kustur tadi. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Itulah penyampaian saya selama ini yang saya tahu, yang saya menyaksikan. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan.